baik, ini waktunya tinggal beberapa menit lagi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan ini kan tadi memilih lembaga atau sekolah itu sesuai dengan, potensi anak-anak kita nih. Kadang banyak juga nih orang tua yang mungkin mungkin berawal dari persoalan, tidak mengetahui sebenarnya apa sih potensi anak-anak kita itu kadang di umur-umur tertentu biasanya kayak anak-anak yang SMP itu kan sudah mulai masuk pesantren ya, padahal mereka belum mengetahui nih mau kemana saya teh gitu. Nah ini orang teh gimana nih memancing, supaya tahu nih potensi anak kita kemana nih sebenarnya? Mungkin disingkat saja Bunda ya, karena waktunya juga terbatas. Mangga Bun. Iya, eee, tips dari saya, coba dilihat anak-anak kita paling betah itu mengerjakan apa. Nah, kalau dia betah berlama-lama mengerjakan suatu hal tertentu, berarti dia berminat sekali di bidang itu. Nah, sehingga, sebenarnya tidak perlu ke psikolog atau tidak perlu ke lembaga-lembaga penelusuran minat dan bakat gitu ya. Orang tua yang senantiasa membersamai anak-anaknya, orang tua yang punya waktu berkualitas bersama anak-anaknya, itu sebenarnya akan memahami anaknya itu minatnya itu ke arah mana. Nah, jadi perhatikan anak kita itu betah berlama-lama ketika mengerjakan apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, digambarkan gitu ya, digambarkan berbagai profesi di dunia ini. Kalau saya itu dari sejak kecil ya, dari sejak umur 3 tahun gitu, 2 tahun, 4 tahun, itu anak-anak selalu kami bawa ke mana-mana begitu. Ke bengkel, bawa ke bengkel gitu ya. Kemudian diberi penjelasan gitu. Lihat, Om itu sedang memperbaiki mobil kita, misalnya. Nah, yang dia lakukan adalah begini, 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 gitu. Nah, itu misalnya ketika kita menjelaskan profesi engineer gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita bawa ke sawah, misalnya melihat petani sedang menanam padi. Nah, dijelaskan itu Bapak Tani sedang menanam padi, betapa mulianya pekerjaan tersebut karena kita bisa makan dengan jasanya para petani, bla 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 gitu kan. Sampai saya ingat betul kami tuh bawa ke kantor pemadam kebakaran. Nggak ini ya, bukan dari TK gitu, bukan dari lembaga pendidikan. Memang keluarga aja gitu pingin jalan-jalan. Ini ke ke kantor pemadam kebakaran. Kami juga bawa ke kandang kuda begitu. Ya kebetulan latar belakang saya juga pernah jadi wartawan begitu ya, sehingga saya nggak malu kalau nanya-nanya. Saya minta izin ke pemilik kandang kudanya. Saya kemudian mau ngobrol-ngobrol ya Pak ya gitu tentang ini perkudaan. Ini anak saya mau tahu dan saya juga mau memberikan pengajaran tentang kuda gitu. Saya wawancara, ya ini jelasin gini 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 gitu. Pokoknya apapun gitu ya yang kita temui di dunia ini gitu, itu dijelaskan gitu. Ini kebetulan anak saya laki-laki ya semuanya sehingga memang fokus saya selain masalah saksya Islamnya, masalah ketakwaan, juga kepada keprofesian gitu karena anak saya laki-laki. Kalau anak saya perempuan mungkin beda lagi ya, nggak akan ke masalah keprofesian. Ini kebetulan saya contoh-contohnya itu selalu keprofesian karena anak saya laki-laki gitu ya, wajib mencari nafkah dengan profesi tertentu begitu. Nah, jadi memang itu digambarkan berbagai
beragam profesi. Jangan sampai karena latar belakang orang tuanya, ayahnya itu background IT begitu ya, saya background bisnis gitu. Jangan sampai cuman itu aja ya yang tergambarnya. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, nanti anaknya sendiri juga tahu kok gitu ya, tahu apa yang kemudian dia sukai, dan saya kasih batasan kepada dia. Masa SMP kata saya itu masa kamu masih boleh mencari-cari, pindah-pindah, namanya juga masih ini ya, belum balik kan, pindah-pindah begitu, pemikirannya mau ini, kadang mau itu masih boleh. Tapi pas balik itu sudah ada keputusan mau menjalani profesi seperti apa, dan sudah bisa mulai berkarir di situ meskipun masih magang. Nah, karena karena dia sudah harus mencari nafkah gitu ya. Dalam Islam itu sejak balik anak laki-laki itu sebenarnya sudah harus mencari nafkah, sudah terbebani kewajiban untuk mencari nafkah begitu. Perkara hasilnya berapa, ya itu bukan jadi targetan kita ya. Nah, tapi lebih kepada kemampuan dia untuk bertanggung jawab terhadap hukum syara yang Allah berikan. Dan itu juga tentu tidak menghalangi kebaikan kita sebagai orang tua untuk memberikan sedekah ya. Misalnya makannya, minumnya, fasilitas rumah dan lain-lain, ya itu tentu kebaikan bagi kita gitu. Tapi dia memahami tanggung jawab untuk mencari nafkah itu sesuatu yang penting gitu bagi anak laki-laki. Dan ini yang mungkin saya khawatirnya agak luput juga dari pandangan dan pemikiran para orang tua di saat ini. Terlena gitu ya, karena anak-anaknya sekolah, jadi tidak diingatkan dengan kewajiban mencari nafkah. Seperti itu. Bagi anak laki-laki ya, bagi anak laki-laki.